Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi kembali lagi bersama saya Arte. Di sini pagi ini saya akan sharing tentang asam basa dan penentuan titik isoelektrik dari asam amino atau yang dikenal dengan istilah PI. Ini biasanya banyak membingungkan di anak SMA ketika mengerjakan soal-soal olimpiade. Di sini akan coba saya jelaskan dengan sedikit sederhana, tidak terlalu ribet, karena memang kita menggunakannya hanya untuk praktis saja. Oke, yang pertama saya akan mulai dengan pH atau derajat keasaman. Oke, jadi kalau kita sering bicara tentang larutan asam, larutan netral, nah itu tidak lepas dari melihat nilai pH. Nah, apa sih pH? pH itu adalah nilai yang diperoleh dari rumus minus logaritmik ion hidrogen atau konsentrasi ion hidrogen. Jadi di sini kita tahu bahwa pH itu ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Nah, air murni ya kan memiliki konsentrasi ion hidrogen 10⁻⁷, ya kan? Nah, ini juga dikenal dengan istilah pH netral. Oke. Nah, apabila kadar H+ di dalam larutan meningkat, misalnya menjadi 10⁻⁻6, 10⁻⁵, dan seterusnya, maka larutan tersebut disebut sebagai larutan asam dan memiliki pH yang lebih rendah dari 7. Ya kan? Contoh larutan asam di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jus tomat, wine, kemudian jus lemon, dan lain sebagainya. Namun apabila kadar H+ dalam larutan rendah atau lebih rendah daripada 10⁻⁷, misalnya 10⁻⁸, 10⁻⁹, dan seterusnya, maka larutan tersebut disebut dengan larutan basa dan pH-nya di atas 7. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah yang sering kita pakai di sini pembersih baju dengan kandungan kaporitnya. Nah, oke. Apa itu zat asam? Nah, suatu zat dikatakan asam apabila dia mampu meningkatkan kadar H+ dalam larutan. Ya kan? Nah, asam kuat itu adalah asam yang terdisosiasi atau pecah secara sempurna jika dilarutkan dalam air. Contohnya di sini adalah HCl yang bisa terurai menjadi H+ dan Cl- secara sempurna. Nah, kemudian dikenal juga istilah asam lemah, yaitu asam yang tidak terdisosiasi secara sempurna. Contohnya di sini adalah H3COH, di mana dia akan terurai menjadi H3COO- dan H+. Jadi terurainya sebagian atau parsial. Nah, untuk larutan seperti ini atau zat yang bersifat seperti ini, maka kita mengenal istilahnya adalah konstanta kesetimbangan, di mana rumusnya adalah konsentrasi H+ di sini kali konsentrasi ionnya per konsentrasi asamnya. Ya. Konstanta ekuilibrium dari asam juga dikenal dengan Ka, ya, di mana Ka ini dapat digunakan untuk menentukan nilai pKa, di mana rumusnya adalah pKa sama dengan log 1/Ka atau sama dengan minus log Ka. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti. Oke. Nah, senyawa asam lemah, ya kan, seperti kita lihat tadi, dia bisa berperan sebagai sumber ataupun penerima proton. Jadi bisa berperan sebagai penyumbang atau penerima proton atau ion hidrogen. Ya kan? Nah, kita lihat di gambar ini, jika pH larutan sama dengan pKa dari senyawa ini atau zat ini, maka kita bisa lihat, ya kan, untuk konsentrasi mini misalnya, ya kan, untuk larutan CH3COH ini akan berada keseimbangan dengan bentuk ionnya, yaitu CH3COO-. Nah, apabila kemudian pH lebih rendah daripada pKa,
ya kan? Maka di sini asam lemah akan berperan sebagai aseptor atau penerima elektron, ya kan? Otomatis di sini jadinya kadar yang mengion itu lebih sedikit daripada kadar yang tidak mengion atau terprotonisasi, nah istilah kerennya. Sedangkan ya kan, jika pH di atas pKa, ya kan, maka asam lemah akan berperan sebagai penyumbang elektron, ya kan? Dalam hal ini kadar kadar bentuk ion itu akan lebih tinggi dalam bentuk daripada bentuk terprotonisasi. Nah, jadi rentang pH di mana asam lemah ini bisa berperan sebagai penyumbang ataupun penerima elektron itu yang disebut dengan kapasitas buffer. Jadi seperti pada gambar ini. Nah, apabila pH di atas kapasitas buffernya, maka semua senyawa asam lemah itu akan ada dalam bentuk ion, ya kan? Apabila pH-nya di bawahnya, maka semuanya akan ada dalam bentuk tidak mengion, seperti pada gambar ini. Nah, kemudian kita masuk ke basa lemah. Nah, basa lemah, ya kan? Suatu senyawa dikatakan basa apabila dia mampu menurunkan kadar H+ di dalam larutan. Nah, mekanismenya ada dua. Yang pertama adalah dengan menghasilkan ion hidroksil, OH-. Nah, OH- ini akan bereaksi dengan H+ menghasilkan air, H2O. Cara lain dari senyawa basa untuk menurunkan kadar H+ adalah dengan mengikat H+ itu secara langsung. Contohnya adalah ketika amonia mengikat H+, maka dia berubah menjadi amonium atau NH4+. Nah, NH3 atau amonium ini disebut dengan basa lemah karena dia tidak terdisosiasi secara sempurna. Nah, sama seperti asam lemah, basa lemah juga bisa berperan sebagai penyumbang atau penerima elektron sehingga dia bisa berperan sebagai larutan penyangga atau buffer. Nah, contohnya di sini adalah NH3 itu memiliki kapasitas buffering antara 8,25 sampai 10,25. Prinsipnya sama sebenarnya. Jadi ketika pH di bawah pKa, maka bentuk yang paling umum nanti dilihat adalah bentuk amonium. Oke. Jika pH lebih kecil dari pKa, maka bentuk yang paling umum dilihat adalah bentuk amonium, karena dia akan berperan sebagai aseptor proton atau hidrogen. Tapi jika pH lebih tinggi dari pKa, maka dia akan berperan sebagai donor atau penyumbang ion hidrogen, sehingga bentuk yang paling umum adalah bentuk NH3. Oke? Nah, itu. Kemudian, sekarang kita masuk ke asam amino. Nah, asam amino adalah suatu molekul yang unik, karena asam amino memiliki gugus asam berupa gugus karboksil dan gugus basa berupa gugus amina. Nah, pada pH fisiologis, ya kan, asam amino ini, ya kan, gugus karboksilnya akan melepas elektron sehingga dia bermuatan negatif, gugus basanya akan menerima elektron sehingga proton sehingga dia akan bermuatan positif. Jadi maaf saya ulangi, pada pH fisiologis gugus karboksilnya akan melepas proton sehingga dia bermuatan negatif, sedangkan gugus aminanya yang bersifat basa akan menerima proton sehingga bermuatan positif. Oke. Nah, di sini kita akan mengenal istilahnya apa itu titik isoelektrik. Nah, titik isoelektrik adalah pH di mana muatan asam amino itu sama dengan 0. Singkatnya atau sederhananya seperti itu. Nah, seperti yang Ade lihat di sini, jadi pada titik isoelektrik atau PI, PI-nya ini, maka asam amino glisin itu akan memiliki gugus karboksil dalam bentuk ion negatif,
dan gugus amina dalam bentuk ion positif. Nah, kenapa demikian? Sekarang mari kita lihat. Gugus karboksil memiliki pKa 2,34. Oke, sehingga di bawah pH 2,34, ya kan, gugus karboksil itu akan cenderung dalam bentuk COOH atau dia terprotonisasi. Nah, NH3 memiliki pKa 9,6, sehingga pada pH di bawah 9,6 dia akan ada dalam bentuk bermuatan positif atau NH3+ karena dia mengikat H+. Sehingga pada pH di bawah 2,34 maka COH tidak mengion, NH3 gugus amina ada dalam bentuk NH3+. Nah, dengan demikian maka muatan dari asam amino ini adalah positif. Tapi ya kan, ketika kemudian pH kita naikkan di sini di atas 2,3 maka COOH akan cenderung berada dalam bentuk COO- di sini. Nah, sehingga pada pH 5,97 ya kan, maka seluruh COOH akan berubah menjadi COO-. Nah, pada kondisi ini suatu asam amino ini kita bisa lihat dia punya muatan positif, punya muatan negatif, tapi totalnya sama dengan 0 atau netral. Ini yang disebut dengan titik isoelektrik. Ya kan? Nah, pada pH kemudian di atas 9,6, ya kan? Di atas pH 9,6, gugus amina itu akan mulai melepas H+-nya sehingga asam amino akan berubah bermuatan negatif. Oke. Jadi di sini dapat disimpulkan untuk asam amino dengan gugus R yang netral, contohnya glisin di mana R-nya adalah H+, maka PI-nya atau nilai isoelektriknya itu dapat dihitung secara sederhana, yaitu pKa karboksilat di sini 2,34 ditambah pKa amina di sini 9,60 dibagi 2. Oke, sehingga didapat nilainya adalah 5,97. Nah, bagaimana dengan asam amino yang gugus R-nya itu bersifat asam? Contohnya di sini glutamat. Nah, glutamat itu memiliki 2 gugus karboksilat, 2 gugus asam, dan 1 gugus basa berupa gugus amina. Nah, mari sekarang kita lihat. Gugus karboksilat yang pertama itu pKa-nya adalah 2,19, sedangkan gugus samping R itu 4,25. Oke, sedangkan gugus aminanya adalah 9,67. Sehingga kalau kita analisa, ya kan, kalau pH-nya di bawah 2,19, nah 2,19, kedua gugus asam ini tidak akan mengion. Ya kan? Sesuai dengan prinsip tadi, karena kalau ketika pH di bawah pKa, maka asam akan menyerap H+ dan dia menjadi tidak bermuatan. Sedangkan basa juga akan menyerap H+ dan berubah menjadi bermuatan. Sehingga di sini pada pH di bawah 2,19, asam amino ini akan bermuatan positif 1. Oke, nah ketika kemudian pH kita naikkan di atas 2,19 dan ada di bawah 4,25, maka gugus karboksil di sini itu akan mulai mengion. Ya kan? Sehingga pada pH di antara 2,19 dan 4,125, asam amino itu akan ada dalam bentuk netral karena dia punya muatan positif dan muatan negatif. Nah, sehingga kita dapat pastikan titik isoelektriknya pasti ada di sekitaran sini. Ya kan? Sehingga titik isoelektrik itu dapat kita hitung bahwa untuk asam amino dengan R yang asam, maka PI-nya adalah gugus karboksilat ditambah
pKa gugus R per 2, atau kurang lebih 2,19 ditambah 4,25 dibagi 2. Ya kan? Mungkin akan ada di sekitar 3, sekian. Jadi sekitaran di sini. Nah, untuk asam amino yang bersifat basa, nah mari kita lihat di sini. Untuk asam amino yang bersifat basa, contohnya di sini histidin. Oke. Nah, di sini ada 3 gugus. Gugus asamnya adalah gugus karboksilnya sendiri, punya pKa 1,82, sedangkan gugus basa pertamanya ini adalah 6,0, di sini gugus basanya. Kemudian yang kedua adalah gugus aminanya 9,17. Jadi kita bisa lihat ketika pH di bawah 1,8, maka kita bisa lihat di sini gugus asam itu tidak mengion, tapi kedua gugus basanya mengion. Karena ketika pH di bawah pKa, gugus basa akan menjadi akan menjadi aseptor proton, dan dia akan bermuatan positif. Asam juga sama menjadi aseptor elektron, tapi dia tidak bermuatan. Nah, kemudian ketika pH di atas 1,8, dan di bawah 6,0, maka gugus asam mulai mengion. Dan gugus basa kedua-duanya mengion, sehingga pada pH di antara 1,82 dan 6,0, asam amino ini akan bermuatan positif 1. Tapi pada pH di atas 6 dan di bawah 9,7, gugus R-nya mulai melepas H+, sehingga tidak ada dalam bentuk ion kembali. Nah, pada titik ini kita bisa lihat kemudian asam amino ini memiliki muatan netral. Karena gugus aminanya bermuatan positif, karboksilnya bermuatan negatif. Jadi titik isoelektrik pada asam amino yang bersifat basa atau R-nya bergugus basa, maaf di sini salah, harusnya basa. Oke, ini salah, ini harusnya basa. Bersifat basa, maka titik isoelektrik dapat dihitung PI sama dengan pKa gugus amina plus pKa gugus R dibagi 2, atau 6 ditambah 9,17 dibagi 2. Jadi sekitar 7, sekian. Oke, baik, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau keliru, kita bisa diskusi di kolom komen ataupun di Facebook. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini membantu dan tidak mengganggu. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat.